Sekarang saya masuk ke cara yang kedua ya dalam menentukan determinan itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana cara menentukan nilai determinan suatu matrik dengan menggunakan operasi baris elementer ya. Nah, jadi di sini saya akan perkenalkan 3 teorema ya, beberapa kondisi-kondisi dari suatu matrik seperti itu. Nah, jadi pada teorema yang pertama di sini, nah jika suatu matrik ini berukuran n kali n ya, dan memuat sebuah baris atau kolom yang semua elemennya 0, maka determinan A itu sama dengan 0. Jadi ini maksudnya ya. Nah, jadi kita punya matrik, ini contohnya. Nah, matrik itu ternyata terdapat kolom yang semua barisnya di sini ya. Kalau di sini contohnya barisnya ya. Semua barisnya bernilai 0. Nah, maka sesuai dengan teorema tersebut, hasil dari determinan tersebut adalah 0 ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjut ke teorema yang kedua. Nah, teorema kedua dia bilang jika suatu matrik berukuran n kali n, nah terdapat kolom atau baris, ini maksudnya ya, terdapat kolom atau baris yang sama katanya ya, terdapat kolom atau baris yang sama, maka determinan A sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini pada baris 1 di sini, yaitu 1, min 2, 3 dan 4, ternyata nilainya sama dengan baris ke 4, yaitu 1, min 2, 3 dan 4. Nah, karena sesuai dengan kondisi teorema yang di atas, terdapat baris atau kolom yang sama, maka determinan tersebut nilainya, matrik tersebut hasil determinannya adalah 0 ya. Nah, ini terlihat ya, 1, min 2, 3, 4, 1, min 2, 3, 4 ya. Nah, jadi berdasarkan teorema maka hasilnya sama dengan 0. Jadi seperti itu. Nah, kemudian teorema yang terakhir di sini akan saya jelaskan. Nah, jika A adalah matriks segitiga atas atau bawah yang berukuran n kali n, maka determinan A adalah hasil dari perkalian elemen-elemen diagonal utama. Jadi seperti itu ya. Jadi diagonal utama kan otomatis A11, A22, A33 ya. Jadi itu hasil dari perkalian, jadi itu hasil dari determinannya, hasil perkalian diagonal utamanya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, kita punya sebuah matrik ya, ternyata ini segitiga bawah ya, nolnya berada di sini, ini 0, 0, 0. Nah, ini membentuk suatu segitiga ya. Nah, maka hasil determinannya otomatis 1 kali 2 kali 1 kali 4 ya. Jadi hasilnya sama dengan 8. Jadi seperti itu ya. Nah, sesuai dengan teoremanya, jika berbentuk matrik atas, segitiga atas atau matrik segitiga bawah, maka hasilnya adalah perkalian dari diagonal utamanya ya. Nah, begitu juga dengan nomor 2 ya. Contoh nomor 2, ternyata di sini membentuk segitiga atas ya, nolnya ya. Nah, jadi ini adalah matriks segitiga, membentuk segitiga, maka nilai determinannya adalah perkalian dari diagonal utamanya, yaitu 1 kali 6, 2 kali 4 ya. 1 kali 6 kali 2 kali 4 sama dengan 48. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kan kemarin waktu pertemuan kemarin sudah saya ajarkan gimana cara mendapatkan segitiga seperti ini ya. Nah, kita bisa kerjakan dengan menggunakan metode Gauss ya. Jika kita tidak menggunakan operasi ini tadi ya untuk menentukan, berarti kita bisa
membentuk segitiga ini ya, dari suatu matriks ini, membentuk suatu matriks ini dengan menggunakan metode Gauss kemarin yang saya ajarkan. Nah, kemudian tinggal ditentukan aja perkalian matriks diagonalnya ya. Nah, jadi sebelumnya kemungkinan besar ini matriksnya tidak berbentuk segitiga diagonal seperti ini ya, tidak membentuk matriks segitiga. Jadi sebelumnya mungkin ada angka-angka di sini. Nah, kita bisa mengarahkan matriks itu membentuk seperti ini ya. Jadi kita bisa operasikan setelah membentuk seperti ini. Nah, kita bisa menentukan determinannya ya dengan mengali diagonal utamanya.